Maksudmu jangan selamatkan dia. Biarkan saja dia mati. Aduh, sakit sekali rasanya, aku mau mati saja menahan sakit ini. Kakak ipar kamu dan anakmu masih punya aku. Aku pasti akan menyelamatkan kalian berdua. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kalian menyerah begitu saja. Dokter, tolong berikan transfusi darah untuk menyelamatkan anak laki-laki itu duluan. Maaf Pak, kondisi anak perempuan ini sekarang jauh lebih kritis. Kalau tidak segera mendapatkan transfusi darah, nyawanya bisa sangat terancam. Mas Xiao Jiwo itu anak kandungmu sendiri. Susi, kita jadi orang tidak boleh seegois itu. Masa setiap saat cuma memikirkan diri sendiri? Anak mendiang kakakku dan kakak ipar juga sudah seperti anak kita sendiri. Biasanya aku bisa diam saja memaklumi kelakuan kalian berdua. Tapi sekarang ini menyangkut hidup dan mati putriku. Aku harus menyelamatkan putriku bagaimanapun caranya. Susi, apa kamu sudah tidak punya hati nurani? Tega-teganya kamu mau membiarkan anak kakakku mati begitu saja. Lalu apa menurutmu aku bisa tega membiarkan putri kandungku sendiri mati di depan mataku? Dia itu putri yang kukandung susah payah selama 9 bulan. Dia juga darah dagingmu sendiri, Mas. Lalu kenapa? Apa itu memberimu hak merampas kesempatan hidup orang lain, dan merenggut hak mereka untuk bertahan hidup? Sudahlah Chen Zong. Tahu-tahu sudah tidak punya ayah sejak kecil. Tubuhnya juga sangat lemah. Kalaupun adik ipar memang berharap dia mati, aku tidak akan menyalahkannya. Jangan bicara bodoh begitu. Mau bagaimana lagi, nasibku sebagai perempuan memang malang. Suamiku juga sudah meninggal. Tidak seperti adik ipar yang punya suami sebaik dirimu untuk tempat bersandar. Kakak ipar, aku sudah berjanji pada kakak untuk selalu melindungi kamu dan tahu-tahu. Tapi aku tidak mau kamu dan adik ipar sampai bertengkar hebat gara-gara aku dan tahu-tahu. Aku tidak mau terus membebani hidupmu. Lebih baik aku mati saja. Kakak ipar, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti dirimu sendiri. Aku tidak punya waktu menonton kalian pasangan busuk ini bersandiwara menjijikkan di sini. Aku cuma minta kalian jangan halangi aku menyelamatkan putriku. Ah, sakit. Sakit sekali rasanya, mau mati. Tong-tong. Gu Chengsu, apa yang kau lakukan? Selamatkan anak kakak ipar dulu. Dokter, tolong lakukan transfusi darah untuk Tao Tao lebih dulu. Sedangkan untuk putriku, dia bisa menunggu kantong darah dari bank darah. Kalau ditunda lebih lama lagi dia akan mati. Baiklah. Berikan transfusi darah pada anak laki-laki itu dulu. Jangan pergi. Dokter, aku mohon padamu. Aku sangat memohon padamu. Tolong selamatkan putriku. Coba kau lihat dia. Wajahnya sudah pucat pasi. Dia tidak akan bisa bertahan lama lagi. Aku mohon pada kalian. Ku mohon. Aku sangat memohon. Ibu, bangunlah dulu, berdiri dan bicaralah. Apa kau sudah selesai membuat keributan? Kau pikir dengan menangis, mengamuk, dan mengancam bunuh diri, kau bisa memeras orang lain? Benar-benar ibu rumah tangga yang egois, picik, dan kampungan. Sebaiknya kalian cepat siapkan operasi untuk putraku. Jangan sampai membuat Chen Zong marah. Dia itu wartawan kelas atas. Kalian tidak akan sanggup berurusan dengannya. Hati-hati, dia bisa mengekspos kalian. Bersiap untuk melakukan transfusi darah pada anak laki-laki itu. Gu Chengzu, anak yang berbaring di sebelah sana itu juga putri kandungmu. Apa kau tega membiarkannya mati begitu saja? Hidup dan mati sudah ada yang mengatur. Semua takdir ada di tangan Tuhan. Siapa yang bisa disalahkan? Kau jangan gila dan mencari-cari masalah lagi. Tolong aku. Jangan bunuh ayah. Dokter. Dokter, tolong segera selamatkan putriku. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Maafkan kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi pasokan darahnya datang terlalu terlambat. Apa katamu? Nyonyamu. Turut berduka cita. Tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Tao Tao ini ibu. Paman Tao Tao. Syukurlah kau sudah sadar. Untung saja pamanmu menyelamatkanmu. Kalau kau sudah besar nanti kau harus berbakti pada pamanmu, mengerti? Paman jauh lebih dekat denganku dibandingkan ayahku sendiri. Kalau aku tidak berbakti padanya nanti, mau berbakti pada siapa lagi? Kemarilah dulu. Hah?
Paman baik sekali. Apa nanti aku boleh memanggil paman dengan sebutan ayah? Sepertinya itu kurang pantas. Mulai sekarang kita bertiga sebagai satu keluarga akan selalu bersama, hidup bersama dengan bahagia, dan tidak akan pernah terpisahkan lagi. Direktur Chen, putri Anda, aduh. Perutku sakit sekali. Aku tidak peduli, aku ingin Xiao Er memijatnya untukku. Wu Chengzu. Susia. Kau jangan mencari gara-gara di sini. Menangis dan bertingkah persis seperti wanita gila. Wanita pendendam sungguh memalukan. Aku wanita gila, betapa memalukannya. Apa kau tahu bagaimana keadaan putrimu sekarang? Pasokan darahnya sudah sampai di mana? Apanya yang bagaimana? Dia sudah mati. Putri kandungmu sendiri mati sia-sia karena ulahmu. Berhenti bicara sembarangan di sini. Benar adik ipar. Daya tahan tubuh anak kecil itu sangat kuat. Xiao Jiwo sangat menggemaskan. Bagaimana bisa dia pergi begitu saja? Tutup mulutmu. Kau juga salah satu pembunuh putriku. Kalau kau merasa hancur, kau boleh menghabisiku, tidak apa-apa. Tapi jangan hanya karena kau tidak mendapatkan cinta Chenzong, kau malah mengutuk hidupmu sendiri. Keparat. Suksi. Beraninya kau memukul kakak ipar. Dia itu sangat lemah, dan begitu baik hati. Bagaimana bisa kau setega itu? Kau benar-benar jahat. Mu Chenzong, anak kandungmu sendiri saja tidak kau selamatkan. Kelakuanmu lebih rendah dari binatang. Kau tidak punya hati. Enyah dari sini. Pergi sejauh mungkin dari hadapanku. Kalau kau masih punya sisi manusia, datanglah temui putrimu untuk terakhir kalinya. Xiao Jiu, sayang, ibu tidak akan pernah memaafkan ayahmu. Tapi kalau dia datang menemuimu untuk terakhir kalinya, tolong maafkan dia ya, untuk kali ini saja ya nak. Tolong aku. Putriku sayang. Ayah dan ibu yang sudah menghancurkanmu. Kalau ada kehidupan selanjutnya, kau harus lahir di keluarga yang baik. Jangan jadi anak ayah dan ibu lagi ya. Mari bersulang untuk kehidupan baru, Tauda. Ibu, bukankah ibu bilang ayah Xiaoshu itu ayah kandungku? Apakah kita ini keluarga? Tentu saja sayang, tapi ayah orang lain saja suka mencium ibunya. Kenapa ayah Xiaoshu jarang mencium ibu? Ibu tidak sedang membohongi anak yatim piatu yang malang ini kan? Astaga, tentu saja tidak. Kami sangat menyayangimu, mana mungkin ibu membohongimu, kecuali kalau ayah Xiaozu mau mencium ibu. Chenzong, aku sangat takut hati tahu-tahu akan terluka. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tahu-tahu akhirnya punya ayah dan ibu. Sungguh keluarga yang sangat bahagia ya. Sun Qian. Kamu sudah gila. Kalianlah yang gila. Suami mana yang demi menyelamatkan anak saudaranya malah membiarkan anaknya sendiri mati? Suami mana yang berani mencium wajah kakak iparnya sendiri? Dasar kau wanita kejam. Hanya demi menarik perhatianku, kamu terus saja mengutuk anakmu sendiri agar mati. Kapan kamu akan berhenti? Hou Chengzhou. Ayo kita bercerai. Bercerai? Kamu pasti bercanda. Kau, seorang ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan sepeser pun, berani-beraninya minta cerai denganku. Memangnya nanti kamu mau makan apa? Kalau kamu mau berlutut dan minta maaf kepadaku, aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu, dan memberimu satu kesempatan. Kau suruh aku minta maaf. Jasad putriku sedang terbaring kaku dan dingin di ranjang rumah sakit, tapi kamu malah merayakan ulang tahun anak lain di sini. Aku tidak akan mau lagi hidup bersama pria sepertimu. Kembalikan putriku.
Kembalikan padaku, tolong aku. Jangan-jangan yang kamu katakan itu benar. Aku benar-benar celaka. Dia masih sangat kecil. Apa salahnya? Ah, bukankah Chen Zong bilang akan tiba jam 5? Ini sudah hampir jam 6. Apa dia mengalami suatu masalah? Teleponnya tidak bisa dihubungi. Bagaimana kalau kita hidangkan saja makanannya dulu? Jangan tunggu dia lagi. Sudahlah. Apa yang ayah ajarkan padamu? Sejak dahulu derajat pria itu lebih tinggi dan wanita lebih rendah. Laki-laki itu adalah langitmu. Kalau dia belum datang biarpun kamu mati kelaparan kamu tetap harus menunggu. Ayah. Maafkan aku, ayah dan ibu mertua tadi aku harus kembali ke kantor karena ada urusan. Maaf membiarkan kalian menunggu lama. Direkturmu akhirnya Anda sudi datang juga. Kamu membiarkan ayah dan ibuku menunggumu selama 4 jam penuh. Bukankah aku banting tulang demi menghidupi kamu dan anak-anak kita? Kenapa kamu tidak bisa seperti wanita lain, yang sedikit lebih lembut dan penuh pengertian? Kenapa setiap hari kamu selalu histeris kepadaku? Tidak apa-apa, tidak masalah. Menantuku, cepatlah duduk. Duduklah. Seperti siapa maksudmu, Su Tingting? Kalau dia memang sebaik itu, pergi sana nikahi saja dia. Untuk apa kamu menikahiku? Ayah. Dasar anak perempuan tidak tahu diuntung. Beginikah caramu diajari melayani suami dan mengurus anak selama ini? Mana ada istri yang kelakuannya sepertimu? Berteriak-teriak pada suaminya sendiri. Cepat minta maaf padanya. Keluarga Su tidak sanggup menanggung malu gara-gara kamu. Ayah kalian sudah datang jauh-jauh untuk menjenguk kami. Tapi Mu Chen Zhou, dia yang lebih dulu tidak menghargai orang lain. Berani-beraninya dia membiarkan kalian berdua mertuanya menunggu dirinya. Mertua menunggu menantu. Bukankah itu hal yang sudah sepantasnya? Kalau bukan menantuku yang banting tulang mencari nafkah, memangnya kamu mau kelaparan? Ayahmu benar, Nah. Laki-laki itu tidak mudah berjuang mencari uang di luar sana. Bukankah kita di rumah tidak perlu repot-repot bekerja? Betapa enaknya hidup kita ini. Kamu harus belajar lebih mengerti keadaan suamimu. Ayah, ibu. Di rumah aku harus membereskan semua pekerjaan rumah dan menjaga anak. Belum lagi harus memasak. Setiap hari aku juga sibuk setengah mati. Lalu kenapa? Wanita mengerjakan semua itu sudah kodratnya sama halnya dengan melahirkan anak. Memang sudah sifat dasarnya begitu. Aku ini juga lulusan kebanggaan Universitas Haixianglo. Dulu di kantor aku juga jurnalis andalan. Tapi bagaimanapun juga, sekarang kamu kan cuma numpang hidup dari suamimu. Lebih baik kamu jaga sikap dan sopan sedikit padaku. Kalau tidak awas saja aku tidak akan melepaskanmu. Maafkan aku ya, menantuku putriku yang satu ini memang sudah kumanjakan semenjak dia kecil. Nanti pasti akan kuajari dia dengan benar. Tidak apa-apa ayah mertua, lagi pula aku ini kan laki-laki sejati. Mana mungkin aku meributkan hal sepele dengan seorang wanita. Chen Zong, pimpinan grup teater, terus memaksaku menemani mereka minum. Di meja ini isinya bapak-bapak tua semua. Mereka terus-terusan memaksaku minum. Aku takut sekali. Sekarang kamu ada di mana? Di ruang privat nomor 3 Hotel Binhai. Tapi harusnya tidak apa-apa sih, kan ada banyak orang di sini. Mereka pasti tidak berani macam-macam padaku. Chen Zong, kamu lanjut sibuk saja ya. Halo. Maaf ya semuanya, ayah mertua ibu mertua. Aku ada urusan mendadak dan harus pergi sebentar. Biar aku habiskan minumanku dulu sebagai tanda hormat. Malam ini kalian pesan saja apapun yang ingin kalian makan. Masukkan saja semuanya ke tagihanku. Lu Chenzu. Biarkan suamimu bekerja, jadilah wanita yang pengertian. Karena istri tidak akan pernah menghalangi karir prianya. Ayah ibu, kedatangan kalian ke sini sungguh tidak mudah. Kalian tetap di sini saja ya. Nah begitu baru namanya menantu yang pengertian. Adik ipar, tolong minggir sebentar. Jangan menghalangi jalan di pintu. Biar aku bantu Chen Zong berbaring ke sofa dulu. Mau tidak kalau kamu langsung bantu dia ke kasur saja seperti ini? Wah, boleh juga itu. Adik ipar.
Kamu kan sudah tahu pasti kalau Chen Zong akan pulang. Entah kenapa kamu tidak menyalakan AC di kamarnya lebih awal. Kamarnya jadi sedingin ini. Bagaimana kalau dia sampai masuk angin? Kamu jangan cuma diam mematung di situ. Cepat pergi buatkan Chen Chong susu dan madu untuk meredakan mabuknya. Ingat untuk menambahkan sedikit jahe ya. Di rumah tidak ada madu. Ada kok. Di rak paling atas lemari dapur ketiga ada satu botol besar. Sepertinya kamu lebih mengenal rumahku daripada aku sendiri. Adik ipar, sepertinya raut wajahmu kurang baik. Kamu jangan menyalahkan Chen Zong. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja aku. Chen Zong mabuk begini karena menggantikanku minum. Ini semua salahku. Sier. Kakak iparmu itu terkadang bicaranya memang agak blak-blakan. Dia tidak suka basa-basi. Kamu jangan menyalahkannya. Hubungan kalian berdua benar-benar luar biasa baik ya. Apa lebih baik aku keluar saja supaya kalian bisa berduaan? Ini salahku. Aku tidak seharusnya merepotkan Jinzu. Kalau begitu aku pergi dulu. Agar tidak mengganggu keharmonisan kalian sebagai suami istri. Oh iya. Jangan lupa buatkan Chen Zong susu madu. Minum alkohol itu tidak baik untuk lambung. Minumlah. Ada tidak, susu madu dengan beberapa irisan jahe sangat ampuh untuk meredakan mabuk. Kemarin kakak iparmu juga bilang begitu. Oh ya, kakak ipar memang sangat pengertian. Memang begitu kan? Kalau tidak, mana mungkin demi dirinya. Kamu sampai rela menelantarkan mertua dan istrimu sendiri. Suksi, apa maksud ucapanmu itu? Kakak ipar itu kan cuma seorang gadis kecil. Kenapa kamu terus-menerus menyudutkannya? Kamu benar-benar sudah berubah. Kalau aku tidak salah ingat, dia lebih tua 3 tahun dariku. Bahkan dia setahun lebih tua darimu. Sungguh melelahkan berbicara dengan orang yang tidak sefrekuensi. Teruslah menjadi gila sendirian. Aku berangkat kerja dulu. Gelang platina Love Cartier seharga 36.000. Gelang ini sudah ingin aku beli sejak tahun pernikahan kita. Tidak terasa putri kita sudah berumur 6 tahun. Tapi aku masih tidak tega membelinya. Aku tidak menyangka Chunyu masih mengingat hal ini sampai sekarang. Suamiku ternyata masih peduli padaku. Aku akan berpura-pura tidak tahu soal ini, dan menunggu dia memberikanku kejutan. Mas, kamu sudah pulang. Hari ini aku menghabiskan waktu penuh selama 5 jam untuk memasak hidangan Fu Tiao Chiang kesukaanmu. Ayo cepat cicipi. Li Er, meskipun kamu seorang wanita, tapi kamu juga harus banyak membaca buku. Jangan hanya bermalas-malasan setiap hari. Membuang-buang waktu sama saja dengan membuang-buang nyawa. Baiklah, aku mengerti. Oh iya. Aku punya hadiah untukmu. Terima kasih suamiku. Coba lihat kamu suka atau tidak. Jadi kalung ini hadiah yang diberikan suamiku. Benar sekali, harganya lebih dari 1.000 lo. Kamu sangat menyukainya kan? Kudengar baru-baru ini Mal sedang mengadakan promo. Jika membeli gelang platina Love Cartier, akan mendapat bonus kalung seharga 1.000 lebih ini. Jika membeli gelang platina Love Cartier, akan mendapat bonus kalung seharga 1.000 lebih ini. Masa sih, mana mungkin pria sepertiku memperhatikan hal-hal semacam itu. Pokoknya kalung semahal ini sudah kubelikan, jadi pakai saja. Mahal ya? Baiklah, aku mengerti. Aku ambilkan nasi untukmu dulu. Aku ada acara makan di luar.
Chen Zong, kamu sudah datang. Dia bilang. Anak pintar. Selamat ulang tahun kakak ipar. Semenjak kakakmu meninggal, aku sudah tidak punya suami lagi. Aku selalu menganggapmu seperti ayah kandungku sendiri. Asalkan kita bertiga bisa makan bersama sebagai satu keluarga, aku sudah sangat puas merayakan ulang tahunku. Buat apa beli kue lagi? Kakak ipar. Kamu benar-benar gadis kecil yang polos dan lugu ya. Tahu-tahu mari kita rayakan ulang tahun ibu bersama. Lem. Ngomong-ngomong kakak ipar, aku masih punya hadiah kecil untukmu. Semoga kamu selalu terlihat seperti umur 18 tahun. Kakak ipar suka tidak? Pas sekali loh. Selera Pak Chen benar-benar bagus. Gelang ini pasti tidak murah kan? Urusan uang tidak masalah, asalkan kakak ipar suka itu sudah cukup. Aku juga tidak terlalu mengerti soal uang. Gelang ini harganya pasti sekitar 1.000 yuan kan. Dulu ada pemimpin pria di grup teater yang memberiku satu. Bentuknya sama persis, tapi aku takut dia ada maksud lain padaku. Jadi aku tidak mau menerimanya. Tapi kalau Chen Zong yang memberikannya aku sangat suka. Kakak ipar benar-benar gadis kecil yang polos dan periang. Tidak seperti istriku. Di kepalanya isinya cuma uang-uang dan uang. Sungguh murahan. Chen Zong, kamu begitu baik padaku. Bagaimana aku harus membalas kebaikanmu? Aduh, aku jadi malu sekali. Hu Chenzu. Adik ipar kamu jangan salah paham ya. Tadi mata Chen Zuang kelilipan pasir. Aku cuma membantunya meniupnya saja. Iya, kenapa hal seperti ini saja harus dibesar-besarkan? Fuki, apa kamu belum selesai juga? Memangnya aku ada bilang apa? Kamu pasti berpikir yang tidak-tidak kan? Fuki, kamu ini benar-benar sudah keterlaluan. Dulu setidaknya kamu masih bisa jujur. Sekarang bahkan kelebihan itu pun sudah tidak ada padamu. Fu Chenzu sekarang sepertinya bermain di belakang istri untuk membelikan wanita lain perhiasan seharga puluhan ribu yuan. Orang yang merayakan ulang tahun wanita lain. Itu kamu kan? Tidak tahu malu beraninya kamu merasa paling benar. Dan malah menyalahkan aku. Yimei, aku benar-benar tidak mengerti soal uang. Aku tidak tahu gelang ini sangat mahal. Aku kembalikan saja padamu ya. Peiki, sudah cukup. Soal kamu membuntutiku hari ini, aku bisa membiarkannya. Hari ini adalah ulang tahun kakak ipar. Kalau mau marah lampiaskan saja padaku. Adik ipar, bagaimana kalau aku menamparkan wajahku sendiri 2 kali agar kamu bisa melampiaskan amarahmu? Bibi. Dasar wanita jahat, beraninya kamu menindas ibuku. Pak supir, kenapa kamu harus mempersulit seorang gadis kecil yang polos dan naif? Kamu dulu tidak seperti ini. Tapi suamiku kamu dulu juga tidak memperlakukanku seperti ini. Kakak laki-lakiku sudah meninggal. Aku membantu merawat kakak ipar. Apa aku salah? Kenapa kamu begitu egois? Begitu berdarah dingin, begitu tega. Aku ini laki-laki. Kalau mau marah lampiaskan saja padaku. Adik ipar. Ini semua salahku. Tidak, aku tidak pantas mati. Suamiku, apalagi membiarkan Chen Chong merawat kami janda dan anak yatim ini. Aku mohon jangan bertengkar lagi dengan Chen Zong. Dia setiap hari mencari uang untuk menghidupi keluarga, sudah sangat lelah dan bekerja keras. Kita sebagai wanita harus memahami penderitaannya. Kita seharusnya lebih lemah lembut. Wu Zenzong, jangan lupa kamu juga punya istri dan anak. Liu Lian.
Sia maaf soal kemarin. Jangan sentuh aku pergi dulu. Sia aku akui. Soal kemarin. Aku memang melakukan hal yang tidak pantas. Karena sejak tahun kita menikah, kamu menyukai gelang Cartier ini. Jadi aku pergi membelikannya untukmu. Coba lihat kamu suka tidak. Aku tidak suka. Demi hubungan kita selama bertahun-tahun ini, maafkanlah aku sekali ini saja. Aku janji ke depannya akan menuruti semua kata-katamu. Aku pasti akan merawatmu dan putri kita dengan baik. Kamu serius? Tentu saja serius. Kapan aku pernah membohongimu? Sering. Aku janji kali ini tidak akan mengulanginya lagi. Meng Chenzong, apa kamu benar-benar masih mencintaiku? Sudah berbulan-bulan kamu tidak menyentuhku sama sekali. Sayang. Istriku sayang. Aku hanya terlalu sibuk. Besok sekolah Xiao Jiwo akan mengadakan rapat orang tua. Mereka meminta kedua orang tua untuk hadir. Baiklah. Xiao Jiwo akhir-akhir ini badannya agak sedikit demam. Aduh, bagaimana ini? Apa aku mengganggumu? Tunggu, aku akan segera ke sana. Ada urusan mendadak di kantor. Aku harus pergi mengurusnya dulu. Kalau mau berbohong juga harus masuk akal. Hari ini kan akhir pekan. Sepertinya Su Tiantian yang sedang ada urusan ya. Ini urusan nyawa, kamu jangan cari masalah. Meng Chenzong, kamu lupa apa yang kamu janjikan padaku tadi pagi. Meng Chenzong. Meng Chenzong, kamu ada di mana? Maaf ya Mbak. Mas Chenzong hari ini terlalu lelah. Dia sudah ketiduran dan sepertinya tidak bisa pulang. Suruh dia angkat teleponnya. Dia tidurnya sangat nyenyak, sama sekali tidak bisa dibangunkan. Persis seperti anak kecil. Dia terus menggenggam tanganku dan tidak mau lepas. Lalu apa rencanamu? Naik ke ranjangnya atau menemaninya tidur? Aku juga tidak tahu nih. Tenaga Mas Chenzong terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa melepaskan diri. Adik ipar kamu benar-benar keterlaluan. Suksi, apa kamu belum selesai juga? Apa kamu baru puas kalau sudah membuat kakak ipar menangis? Kamu ini suamiku atau suaminya? Kamu sedang tidur di ranjang orang lain sekarang dan berani bilang begitu padaku. Kakak ipar itu hatinya polos. Dia cuma seperti gadis kecil. Untuk apa kamu mempermasalahkan hal ini dengan seorang gadis kecil? Jadi, kamu pikir aku tidak seharusnya mengganggu kalian berduaan di satu kamar? Menikmati malam berdua begitu kan? Memangnya ada apa antara aku dan dia yang perlu kamu tahu? Aku belum pernah melihat wanita yang tidak masuk akal sepertimu. Sepertinya aku akan mengecewakan mama dan papa. Aku ingin bercerai. Sia, mama harap kamu bisa mempertimbangkannya baik-baik. Umurmu sudah hampir 30 tahun. Lagi pula kamu tidak punya pekerjaan. Bagaimana kamu akan bertahan hidup nanti? Tapi pernikahan seperti ini membuatku sangat sesak. Nak, mama ini sudah berpengalaman. Soal pria yang main gila di luar sana, kita sebagai wanita, tutup mata sebelah saja nanti juga akan berlalu. Asalkan dia masih mau memberikan uang hasil kerjanya untukmu, dan tahu jalan pulang untuk makan itu sudah cukup. Apa mama sama saja seperti papa. Takut perceraianku akan membuat malu keluarga. Kamu itu darah daging, yang lahir dari rahim mama, tentu saja mama mengharapkan yang terbaik untukmu. Kalau begitu Xiao Jiwo juga darah daging yang lahir dari rahimmu. Kalau dia tumbuh besar di keluarga dengan orang tua tunggal, nanti dia pasti akan direndahkan oleh orang lain. Bagaimana kalau kamu bertahan sedikit lagi demi anak kalian?
Lagi pula kamu dan suamimu sudah berpacaran sejak zaman kuliah. Jadi dasar cinta kalian itu sudah sangat kuat. Lebih baik kalian bicarakan ini baik-baik lagi. Ya sudah, aku ada acara reuni teman sekolah hari ini. Dia juga akan datang. Nanti saat perjalanan pulang kami akan membicarakannya baik-baik. Sia sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu masih saja cantik seperti dulu. Kamu juga sama. Kamu kan dulu murid yang paling pintar. Sekarang kesibukannya apa nih? Sehabis lulus aku sempat kerja 1 tahun terus. Pulang kampung buat nikah, punya anak dan jadi ibu rumah tangga. Yah, sayang banget dong. Padahal dengan kemampuanmu kamu pasti jadi orang hebat dimanapun. Oh ya, dengar-dengar kamu nikah sama Kating Chenzong. Kok hari ini dia nggak ikut datang? Dia udah janji kok mau datang bareng aku. Harusnya sih sebentar lagi sampai. Nah itu dia. Kating Chenzong. Ini kakaknya Kating Chenzong ya? Mbak, jangan sembarangan ngomong ya. Aku ini kelihatannya jauh lebih muda dari kamu loh. Terus kamu ini siapa? Hubunganmu sama Kating Chenzong ini kelihatannya terlalu mesra deh. Kalian jangan salah paham dulu. Ini kakak iparku. Kakak ipar itu sudah seperti ibu sendiri. Oh, sekarang bilangnya udah kayak ibu sendiri ya? Bukan lagi sekadar cewek lugu yang manis. Kok jadi panik gitu jawabnya? Kating Chenzong. Kamu datang ke acara reuni istri kamu, tapi kok malah bawa-bawa kakak ipar segala. Aneh banget sih kelakuanmu. Bener banget, hubungan kalian berdua ini kan gak jelas. Terus berani mesra-mesraan di depan istrimu lagi. Apa gak malu-maluin tuh? Jiksi, bisa-bisanya kamu nyebarin fitnah di depan teman-temanmu. Kelakuanmu benar-benar keterlaluan ya. Kalau kamu begini terus aku gak bakal bisa maafin kamu. Emangnya aku nyebarin fitnah apa? Si Tao Tao hari ini kan belum sembuh sakitnya. Kakak ipar kerepotan kalau harus ngurus dia sendirian. Tapi aku juga pengen nemenin kamu datang ke acara reuni ini. Makanya terpaksa aku bawa mereka berdua sekalian ke sini. Tapi kamu malah ngomporin teman-temanmu buat nyerang aku. Dari tadi emangnya aku ada ngomong apa? Kamu pikir hubungan gelapmu sama orang yang kamu panggil kakak ipar itu, orang lain gak bakal bisa sadar gitu? Kamu gak beneran ngira semua orang di sini buta kan? Bersiap. Kamu jangan sampai salah paham ya. Aku sama Chenzong itu benar-benar bersih dan tidak ada hubungan apa-apa. Bersih bagaimana sampai bisa tidur di ranjangmu? Bersih apanya kalau tengah malam begini, laki-laki dan perempuan berduaan di dalam satu kamar. Suksia, cukup. Kamu boleh menghina aku, tapi kamu sama sekali tidak boleh menghina kakak iparku. Dia itu sangat polos dan baik hati. Tidak sepertimu yang banyak akal bulus dan berhati jahat. Kamu tidak apa-apa sih ya. Wu Chenzong, kamu membuatku di depan semua teman-teman menjadi bahan tertawaan. Apa kamu sudah puas sekarang? Kamu yang lebih dulu menyebar fitnah dan mencari gara-gara. Kalau dibilang ada yang salah, maka kamulah yang salah. Adik ipar Chenzu, aku mohon pada kalian jangan bertengkar lagi karena masalahku. Aku akan merasa sangat sedih. Ibu. Kakak ipar. Kakak ipar anggap saja seperti rumah sendiri, jangan sungkan-sungkan. Atap rumah kakak ipar sedikit bocor. Dia dan Tao Tao tidak punya tempat untuk pergi. Jadi mereka menginap di rumah kita dulu selama 2 hari. Gao Chenzong, apa kamu sedang bercanda? Suksia, tidak bisakah kamu punya sedikit saja rasa simpati? Kakak ipar itu begitu lemah lembut dan cantik. Dan Tao Tao juga masih kecil. Tidak mungkin kan membiarkan mereka menginap di hotel. Itu sama sekali tidak aman. Aku ini nyonya di rumah ini. Apa kamu pernah meminta pendapatku saat membawa orang lain masuk? Ziki, kakak ipar kan cuma menginap beberapa hari saja. Kamu setuju atau tidak ya, tetap harus setuju. Kalau kamu tidak setuju, kamu boleh pindah saja ke rumah orang tuamu. Mu Chenzu, rumah orang tuaku itu ribuan kilometer jauhnya dari sini. Dulu aku rela merantau sejauh ini hanya demi menikah denganmu. Sekarang kamu menyuruhku pindah kemana? Kamu juga bisa pergi keluar dan menyewa tempat tinggal. Lagi pula dengan sifatmu yang galak seperti harimau betina itu. Dimanapun kamu berada, kamu pasti akan membuat dirimu sendiri rugi. Mu Chenzu, kamu benar-benar tidak punya hati. Kak ipar nggak usah ladeni perempuan galak ini. Dia itu udah kelamaan jadi ibu rumah tangga. Otaknya jadi karatan. Nggak bisa ngikutin perkembangan zaman. Chenzhou, kamu jangan ngomong gitu. Adik ipar memang nggak punya pengalamanku di grup teater. Tapi kamu kan sangat berbakat. Kamu bisa ajarin dia pelan-pelan. Omongan kak ipar benar banget. Aku sudah memberikan kamar Xiao Jiwo untuk ditempati kak ipar dan Tao Tao. Biar putri kita tidur desak-desakan di kamarku dulu. Itu kan kamar putriku. Setiap barang di dalamnya itu aku sendiri yang menatanya. Ibu rumah tangga itu memang pikirannya sempit. Lagian nanti tinggal beliin yang baru buat putri kita. Kamu nggak usah banyak drama deh.
Ibu di sini masih ada celengan. Kamu lagi ngapain? Ibu tante galak banget. Dia nggak bakal mukul aku kan? Tahu-tahu sayang jangan takut ya. Kalau tante mukul kamu, ibu yang bakal pasang badan buat kamu. Adik ipar kalau kamu mau mukul-pukul saja aku. Tahu-tahu memang nggak seharusnya merusak mainan Xiao Jiwo. Ini semua salahku yang nggak becus mendidik anak. Heh. Sejak kapan kamu jadi sekejam ini? Tega-teganya kamu menindas janda dan anak yatim seperti mereka. Li Chengxuan, kamu mukul aku lagi. Bulan ini saja gara-gara ibu dan anak ini. Sudah berapa kali kamu memukulku? Itu karena ulahmu sendiri kamu pantas menerimanya. Tahu-tahu merusak celengan paling berharga milik putriku, dan menggunting boneka kain kesukaan putriku. Masa aku sebagai ibunya nggak boleh menegur sama sekali? Memangnya seberapa mahal sih harga celengan sama boneka kain itu? Apa perlu kamu seheboh ini dan menyiksa anak kecil? Meng Chenzong, kamu benar-benar mengerikan. Kamu nggak punya hati. Jangan ladeni orang seperti dia. Ibu rumah tangga picik seperti dia mana ngerti apa-apa. Abaikan saja dia. Jinzu, kamu tidak hanya sabar dan berhati besar, tapi juga sangat penyayang. Kamu sungguh baik pada kami ibu dan anak yang malang ini. Kelak hanya kamulah tempat kami bergantung. Paman jauh lebih menyayangiku daripada ayah kandungku sendiri. Ibu, hari ini nenek mengantarku pulang. Kapan aku bisa bertemu nenek lagi? Sebentar lagi pasti bisa bertemu sayang. Dulu demi cinta aku rela meninggalkan pekerjaan dan orang tuaku, menikah jauh demi Mu Chengzong. Aku tidak menyangka kehidupanku akan jadi semenyiksa dan sesesak ini. Ayo cepat makan. Makan yang pintar ya biar kamu cepat besar dan tinggi. Cepat habiskan ya nak, setelah makan nanti ibu bangunkan paman, untuk mengantarmu ke sekolah bersama-sama. Mbak Hei, lain kali kalau bikin roti lapis jangan pakai saus tomat. Rasanya terlalu asam dan tidak bagus untuk lambung anak kecil. Lagi pula aku dan Chengzong juga tidak suka rasa asam. Ibu, sarapanku mana? Anak pintar, kamu kembali ke kamar ibu dan istirahat dulu ya. Nanti ibu buatkan makanan yang lebih enak untukmu. Makan-makan enak saja kalian makan. Beraninya kalian menginjakkan kaki di rumah ini, merebut suamiku, serta merampas barang-barangku dan putriku. Suki, masih pagi begini kenapa kamu marah-marah tidak jelas? Apa kamu masih belum puas bikin ribut? Paman perempuan itu seperti iblis menakutkan sekali. Jangan takut, paman akan melindungimu. Coba kau lihat dirimu, dasar wanita gila. Kau lihat anak ini sampai ketakutan karena ulahmu. Aku yang membuatnya takut. Suki, anak kecil itu tidak pandai berbohong. Dia saja bilang kalau kau itu iblis. Tidakkah seharusnya kau introspeksi dirimu sendiri? Anak ini memang tidak bisa berbohong, tapi dia sangat pandai bicara omong kosong dengan wajah tak berdosa. Adik ipar, kalau kau punya masalah lampiaskan saja semuanya padaku. Bahkan jika kau ingin membunuhku pun aku tidak peduli. Tapi tak kan satu-satunya darah daging kakak tertuamu. Ku mohon jangan sakiti dia. Aku bersujud padamu. Su Tingting, kamu sudah gila ya? Kamu melakukan semua ini hanya untuk merebut suamiku kan? Laki-laki seperti dia sudah tidak aku inginkan lagi. Ambil saja sana. Adik ipar, makanan boleh sembarangan dimakan, tapi bicara tidak boleh sembarangan. Kamu mau memukul atau memakiku juga tidak apa-apa. Tapi aku dan Chen Chong benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Benar kan, Chen Chong? Susia, kamu sungguh keterlaluan. Apa kalian sendiri percaya dengan omong kosong itu? Ibu, ada apa dengan ibu dan ayah? Apa Xiao Jiwo berbuat salah sampai membuat kalian bertengkar? Tentu saja tidak sayang. Xiao Jiwo kan anak paling pintar. Ayah dan ibu tidak apa-apa kok.
Ibu, ayah dan ibu adalah orang yang paling aku sayang. Kalian jangan tinggalkan aku ya. Mana mungkin sayang, ayah dan ibu paling menyayangimu. Benarkan suamiku? Ayo ibu temani kamu ganti baju untuk berangkat sekolah. Kakak ipar. Kamu tidak apa-apa kan? Ibu hari ini pulang sekolah lebih awal. Jadi bisa main sama ayah dan ibu. Iya sayang. Kamu di mana iya, Bibi Li? Sia anak memang penting. Tapi suami juga harus dijaga baik-baik. Kalau tidak nanti gampang direbut pelakor. Aduh. Ada beberapa hal yang aku tidak yakin harus bilang atau tidak. Tapi Chen Chong memang agak keterlaluan. Aku baru saja melihatnya. Bergandengan tangan dengan seorang wanita pergi belanja sayur. Kelihatannya mesra banget. Terus ngobrol dan ketawa bareng juga. Masuk ke rumah kalian. Aku ngerti. Makasih ya Bibi. Sia itu gadis yang baik banget. Chen Zong emang gak tahu diuntung. Yeah. Kamu ke ruang belajar dulu Gih buat ngerjain PR. Nanti mama nyusul ya. Iya. Jianzong, tahun ini ulang tahun kamu yang ke-30. Mungkin kamu bakal ngalamin masa sial. Kamu harus pakai celana dalam merah buat tolak bala ya. Ini sengaja kakak ipar beliin khusus buat kamu. Kakak ipar perhatian banget deh. Kakakku dulu bisa nikahin kamu benar-benar beruntung banget. Beberapa celana dalam di kantong ini juga semuanya katun murni. Kualitasnya bagus banget dan pastinya nyaman dipakai. Sebelumnya aku lihat yang dibeliin adik ipar buat kamu. Kualitasnya kurang bagus tuh. Celana dalam itu kan barang yang nempel di badan. Masa kamu pakai yang kualitasnya jelek sih? Kakak ipar emang pengertian banget. Kamu juga tahu kan celana dalam itu barang pribadi, tapi malah ngasih ke istri orang buat dipakai. Hal seaneh ini, baru pertama kali aku lihat loh. Susi kapan pulangnya? Kamu berani-beraninya ngawasin kita ya? Kamu anggap kita ini apa? Terserah kalian deh mau ngapain aja, walaupun kalian sekarang lagi diranjang. Aku juga bukan Susi kok. Pikiran kamu kotor banget sih. Aku yang kotor atau kalian berdua yang kotor? Masa kalian sendiri nggak sadar sih? Aku cuma mau ngingetin kamu buat jaga sikap dikit di depan putriku. Kalau sampai nyakitin anak perempuanku, aku bakal lepasin kamu. Tangan kamu nggak sakit kan? Ini semua salah aku. Sampai ngerusak hubungan kamu sama adik ipar. Kalau kamu mau menyalahkan, salahkan saja aku. Kakak ipar kamu itu terlalu polos. Tidak tahu betapa jahatnya hati manusia. Xiao Jiuwo. Bibi baru saja selesai membuat pizza. Ayo cepat ke sini makan satu. Cepat kemari. Bibi, bukannya Bibi sangat membenciku ya? Gadis bodoh, kamu jangan selalu dibiarkan ibumu menanamkan pikiran buruk semacam itu kepadamu. Bibi malah sangat menyukaimu. Mana mungkin Bibi membencimu? Terima kasih Bibi. Apakah enak? Enak sekali. Ibu. Xiao Jiwo, kamu kenapa? Aku juga tidak tahu. Aku hampir tidak bisa bernapas. Ibu. Pizza ini ada rasa udangnya. Xiao Jiwo, dari mana kamu dapatkan pizza ini? Itu Bibi yang memberikannya kepadaku. Ibu akan segera membawamu ke rumah sakit. Kamu alergi makanan laut, tidak boleh makan udang laut.
Hehe. Kamu wanita jahat, jangan berani menyakiti ibuku. Benar, aku memang sudah gila, menjadi gila karena ulah kalian. Sudah kubilang Mu Chenzong, aku sudah tidak menginginkan pria ini lagi. Aku bisa menyerahkannya begitu saja kepadamu. Tetapi putriku adalah batas kesabaranku. Kamu sungguh tidak seharusnya menyakiti putriku. Aku tidak melakukan apapun. Adik iparku, mohon jangan menuduhku. Kamu sengaja memberi putriku makan pizza udang, membuatnya terkena alergi makanan laut. Kalau saja aku tidak membawanya ke rumah sakit tepat waktu, nyawanya bisa terancam. Aku benar-benar tidak tahu, Xiao Jiuwo alergi makanan laut. Aku bersujud padamu. Aku mohon maafkan aku ya. Kamu belum puas berakting ya? Aktingmu bagus sekali. Kenapa tidak jadi aktris saja? Cewek ular menjijikkan. Adik ipar aku benar-benar dengan tulus meminta maaf padamu. Maafkan aku ya. Kakak ipar. Apa kamu baru puas setelah menyiksanya sampai mati? Dia itu cuma perempuan yang polos dan naif. Kenapa kamu harus terus menekannya seperti ini? Aduh, kepalaku sakit sekali, Chen Chong. Darahnya keluar banyak lagi. Istriku kali ini kakak ipar memang ceroboh. Dia tidak seharusnya memberi putri kita pizza udang. Tapi orang yang tidak tahu tidak bisa disalahkan. Dia membuatkan pizza untuk Xiao Jiuwo juga karena menyayanginya. Istriku. Kamu sudah memukulinya sampai seperti ini. Semua dendam dan amarahmu sudah terbalaskan. Sudahlah, hentikan. Dia memang putri kandungmu. Tapi dia juga kakak ipar kandungku. Kamu benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Jangan pernah kamu meremehkan seorang ibu, dengan tekadnya untuk melindungi sang anak. Kalau kamu berani merencanakan hal buruk lagi pada Xiao Jiuwo, aku pasti akan membuatmu dan putramu menderita. Sasa. Aku benar-benar tidak berani lagi. Mana bisa ini disalahkan padamu? Kamu itu terlalu baik hati, membuatku jadi tidak tega. Mama kita ini mau pergi kemana? Xiao Jiuwo kita mungkin sudah tidak punya rumah lagi setelah ini. Asalkan ada mama di sana. Dimanapun adalah rumah untuk Xiao Jiuwo. Mama aku sudah besar. Aku bisa jalan sendiri, turunkan aku. Menggendongku terlalu melelahkan untuk mama. Putriku sayang, kau sungguh pengertian dan tahu cara berempati pada ibu. Ibu kita mau pergi kemana? Ibu akan membawamu menyewa tempat tinggal. Kalau begitu kita tidak tinggal bersama ayah lagi ya. Iya sayang. Ibu, jangan bersedih, Xiao Jiuwo akan selalu menuruti ibu. Wah, aku kira siapa? Ternyata adik ipar, tanpa Chen Chong yang mencari uang untuk kau habiskan. Kau masih saja membawa anak beban ini. Aku ingin lihat bagaimana nasibmu nanti. Waktu kau memukulku di depan Chen Zong. Bukankah kau sangat bersemangat? Kenapa sekarang kau jadi pengecut? Tanpa laki-laki yang membelamu kau bahkan tidak berani marah. Minggir, anjing baik tidak menghalangi jalan minggir. Memangnya aku menghalangi apa? Aku bukan cuma mendorongmu, aku juga mendorong putrimu. Memangnya kau bisa menghentikanku? Beraninya kau memukul putriku. Ini akibatnya karena kau memukul putriku. Lepaskan ibuku. Beraninya kau menyakiti ibuku. Lihat bagaimana aku akan menghajarmu. Siu siu. Siu siu. Wu Chenzu. Mari kita bercerai. Cerai. Jenazah putriku sedang terbaring dingin di ranjang rumah sakit. Tapi kau malah merayakan ulang tahun anak lain di sini. Aku tidak sudi lagi hidup dengan pria sepertimu. Apa yang kau katakan itu sungguhan?
Apa sesuatu benar-benar terjadi pada putri kita? Chen Zong, orang yang sudah tiada tidak bisa hidup kembali. Kau jangan terlalu bersedih. Putriku mati karena ulah kalian. Bisa-bisanya kalian sama sekali tidak merasa bersedih. Baiklah, karena semuanya sudah sampai sejauh ini, kau jangan lagi membuat keributan tanpa alasan. Xiao Jiu meninggal memang karena nasibnya yang buruk. Tapi, kau sebagai ibunya juga harus bertanggung jawab besar. Kalau bukan karena kau bersikeras menyelamatkan Tao Xiao Jiu, apa dia akan mati? Kalau bukan karena kalau kau menjaganya dengan baik, apa dia akan mati? Mu Chenzu, sekarang kalau bukan karena aku tidak ingin putriku mati penasaran, aku pasti sudah mengambil pisau, dan menikam mati kalian si pria peselingkuh, dan wanita jalang ini adik ipar. Ucapanmu itu sungguh terlalu kasar, memfitnahku sih tidak apa-apa, tapi Chenzu itu pria terhormat. Kita cerai. Cerai sekarang juga. Baik, kita cerai sekarang. Susia, kau jangan menyesal. Putriku, ibu akhirnya bebas. Mulai sekarang ibu akan hidup untuk diri ibu sendiri. Semuanya, hari ini aku akan memperkenalkan rekan kerja baru di perusahaan kita. Halo semuanya, namaku Susia. Mohon bimbingannya. Sia ini sebelumnya adalah jurnalis andalan di perusahaan kita. Lalu karena urusan keluarga dia melepaskan karirnya. Sekarang dia kembali bekerja. Mari kita sambut dia yang terlahir kembali. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih Direktur Hu. Baiklah, semuanya silakan kembali bekerja. Sia Anu, aku. Susia. Sejak hari kau minta cerai, kau seharusnya tahu, kita sudah tidak mungkin bersama lagi. Kau malah mengejarku sampai ke kantor. Apa kau tidak punya rasa malu? Aku mengejarmu. Niat busukmu itu, aku tutup mata saja sudah tahu, tapi maaf saja ya. Aku sudah berencana untuk menikah dengan Ting Ting. Lagi pula hatinya sangat tulus, tidak sekotor dan serumit dirimu. Maaf ya, Pakmu. Sepertinya kamu terlalu kegaaran. Benar Direktur Chen, aku baru saja selesai memperkenalkannya kepada rekan-rekan. Sia datang ke sini untuk bekerja. Ada begitu banyak perusahaan yang tidak dia lamar, tapi dia malah memilih datang ke tempat kita. Tujuannya juga sudah sangat jelas. Kalau begitu kamu mungkin benar-benar salah paham. Akulah yang memohon pada si Eya sejak lama. Barulah si Eya mau datang untuk bekerja. Ternyata penilaian Direktur Huo dalam memilih orang tidak begitu bagus ya. Mempekerjakan seorang ibu rumah tangga sebagai jurnalis. Apa tidak takut ditertawakan orang-orang kalau hal ini sampai tersebar? Jangan bicara terlalu yakin dulu. Kalau begitu mari kita buktikan saja nanti. Direktur Huo, aku tidak akan mengecewakanmu. Si Eya, ayo aku temani kamu berkeliling kantor. Hari ini adalah penghargaan tertinggi di dunia jurnalistik kota kita. Upacara penghargaan mikrofon emas. Kami persilakan Direktur Huo Yuchen untuk mengumumkan pemenangnya, sekaligus menyerahkan penghargaannya. Apa pemenang penghargaan ini masih perlu ditebak? Mu Chenzong sudah berturut-turut memenangkannya selama 6 tahun. Benar sekali, meskipun sifatnya tidak begitu baik, tapi kemampuannya di dunia jurnalistik memang tidak ada tandingannya. Aku umumkan pemenang penghargaan mikrofon emas kali ini adalah Nona Susia. Nona Sofia. Ini mustahil, pasti ada permainan kotor di balik semua ini. Jumlah suara ini semuanya berasal dari para penonton di seluruh kota. Berdasarkan tingkat kepopuleran berita kalian, yang di-voting satu persatu secara langsung. Ada pihak khusus dari lembaga notaris yang sudah mengesahkannya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memalsukannya. Benar jurnalismu, reaksi popularitas dari berita Nona Sofia. Benar-benar 100.000 suara lebih tinggi darimu. Mu Chenzong, kamu selalu merendahkanku karena aku hanya seorang ibu rumah tangga. Tapi dulu aku juga murid berprestasi. Aku juga seorang jurnalis papan atas. Aku rela menjadi ibu rumah tangga hanya demi kamu. Susi, kamu bilang begitu cuma untuk cari perhatianku kan?
Sepertinya otakmu benar-benar sakit. Kamu tidak perlu menyindir seperti itu. Kalau sekarang kamu mau minta maaf dan mengakui kesalahanmu, lalu mengejarku lagi, aku bersedia memberimu satu kesempatan lagi. Mu Chengsong, kamu benar-benar gila. Kamu pasti lupa ya, kamu sudah mendaftarkan pernikahan dengan kakak iparmu. Apa kamu mau dipenjara karena punya 2 istri? Padahal kamu ini jurnalis loh, tapi buta hukum sekali. Benar sekali jurnalismu. Sepertinya pria beristri sepertimu sudah tidak punya kesempatan lagi karena aku sangat mengagumi Nona Susia. Dia benar-benar cantik dan hebat. Dia wanita terbaik yang pernah kutemui. Aku sudah menyukainya selama 7 tahun. Hari ini aku ingin melamarnya. Nona Susia, maukah kamu menikah denganku? Aku bersumpah akan selalu membahagiakanmu dan melindungimu sebagai orang yang paling berharga. Huo Yuchen, kau kan orang terkaya kedua di kota ini, punya harta puluhan miliar. Kau melamar wanita yang sudah kubuang, kau gila. Aku sangat sadar dari awal sampai akhir. Aku sudah menyukai Xia sejak 7 tahun lalu. Sayangnya kau mendahuluiku. Kali ini aku tidak akan melepaskannya lagi. Xia, maukah kamu menikah denganku? Aku tidak mau. Kenapa? Dia pasti belum bisa melupakanku, makanya dia menolak lamaranmu. Huo Yuchen, meskipun hartamu puluhan miliar, memangnya kenapa? Kau tetap tidak bisa menandingiku. Mu Chengsong, kalau sakit jiwa cepatlah berobat. Aku baru saja keluar dari pernikahan yang mengerikan. Tidak mungkin membiarkan diriku terjebak dalam sangkar yang lain. Kita para wanita mengandalkan diri sendiri, tetap bisa hidup dengan penuh warna. Sebagai seorang jurnalis, tanpa ada pria di hati, tulisan menjadi jauh lebih tajam. Jia, aku benar-benar tidak salah menyukaimu. Meskipun sekarang aku tidak bisa mendapatkanmu, aku tidak akan menyerah. Aku yakin suatu hari nanti aku pasti bisa meluluhkan hatimu. Pak Huo, sepertinya dalam waktu dekat Anda tidak akan punya kesempatan itu. Kenapa? Karena sejak kecil mimpiku adalah menjadi jurnalis perang, untuk memberitahukan betapa kejamnya perang dan penderitaan yang ditimbulkannya, agar diketahui oleh seluruh dunia, demi mewujudkan perdamaian dunia, menyumbangkan sedikit tenagaku ini. Jadi, hari ini aku datang untuk mengajukan pengunduran diri padamu, karena aku akan pergi ke Afrika untuk mewujudkan mimpiku. Berjuanglah demi mimpimu, Xia. Kamu benar-benar jurnalis yang paling hebat, gadis yang paling penuh dengan mimpi. Apakah kamu benar-benar Susia yang aku kenal? Kenapa kamu tiba-tiba berubah menjadi sangat hebat, sampai membuatku benar-benar kagum? Selama bertahun-tahun, aku memang selalu begini, hanya saja matamu selalu tertuju pada kakak iparmu. Kapan kamu pernah meluangkan waktu untuk menatapku? Xia, kalau kamu mau kembali dan menikah denganku lagi, aku pasti akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Mu Chengsong, jangan mimpi kamu dikagumi oleh pria egois sepertimu adalah sebuah penghinaan bagiku. Seumur hidup aku tidak ingin melihatmu lagi kalau tidak. Kamu takut tidak bisa menahan dorongan hatimu untuk jatuh cinta lagi padaku. Aku malah merasa muak karena kamu benar-benar menjijikkan. Sayang, apa hari ini kamu memenangkan penghargaan mikrofon emas? Kudengar hadiahnya ada 300.000 yuan. Aku naksir satu tas edisi terbatas keluaran channel. Harganya cuma 70.000 yuan kok. Sutian-tian yang kamu pedulikan itu cuma uang dan cuma tahu beli tas saja. Sejak kapan kamu jadi sangat kekanak-kanakan begini? Suamiku. Dulu kan kamu selalu memuji diriku yang polos dan menggemaskan ini. Aku pasti sudah buta waktu itu, sampai bisa-bisanya aku menyentuh wanita yang sangat licik sepertimu, dan menikahi wanita pajangan yang sama sekali tidak ada isinya sepertimu. Mu Chengsong, apa maksud perkataanmu itu? Dulu kamu yang sengaja menipuku. Sewaktu kita baru bersama, kamu selalu menuruti semua kemauanku. Sekarang setelah mendapatkan diriku, kamu jadi tidak menghargaiku lagi kan? Masih punya muka kamu bicara seperti itu. Kalau saja dulu bukan karena kamu yang menjadi pelakor, mana mungkin putriku Xiao Jiwer sampai mati, dan istriku Susia mana mungkin menceraikan aku. Mu Chengsong, aku sedang tidak ingin bertengkar denganmu. Serahkan uang bonus itu kepadaku. Setelah itu terserah kamu mau pergi melakukan apa saja. Dulu sewaktu masih bersama dengan Susia, setiap tahun kamu selalu bisa memenangkan penghargaan mikrofon emas. Tapi semenjak bersamamu malah tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kamu ini benar-benar pembawa sial.
Apa uang 300.000 itu tidak berhasil didapatkan Mu Chengzong? Kamu benar-benar pria yang tidak berguna. Aku pikir setelah menikahi pria sepertimu aku bisa bahagia. Tidak disangka aku malah harus ikut menderita. Kamu ini sungguh sampah yang tidak berguna. Kau ini benar-benar dasar wanita jalang. Pergi sana kau. Enya sejauh mungkin dari hadapanku. Melihat wajahmu saja sudah membuatku merasa sangat jijik. Jangan berani-beraninya kau memukul ibuku. Dan kau ini juga bukanlah putra kandungku. Kau cuma sekadar anak haram yang tidak tahu diuntung. Mulai sekarang kau harus bersikap patuh padaku. Kalau tidak, lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu nanti. Ibu. Ibu tidak apa-apa kan? Aku sudah tidak mau lagi menganggap paman sebagai ayah. Bagaimana ini kalau dia memukul kita berdua? Tenanglah sayang. Aku tidak akan membiarkannya hidup tenang nanti. Siapa ya? Pak Huo, kenapa Anda ada di sini? Karena aku juga sudah mengajukan visa. Aku mau ikut denganmu menjadi jurnalis perang. Kau kan tuan muda Huo yang punya kekayaan puluhan miliar. Aku memang sedikit lebih kaya dari orang biasa, tapi jangan lupa, aku ini lulusan terbaik jurusan jurnalistik dari universitas ternama. Kalau ini hanya untuk mengejarku, kau sama sekali tidak perlu repot-repot begini. Aku tidak akan tersentuh. Aku tidak akan membiarkan diriku yang baru saja bebas dari sebuah penjara masuk lagi ke dalam kurungan lainnya. Aku memang sangat tersentuh oleh impian besarmu itu, tapi aku juga dengan tulus ingin memberikan sedikit kontribusi untuk mereka yang menderita akibat perang. Menjadi jurnalis perang itu nyawa bisa melayang kapan saja. Kau yang perempuan saja tidak takut. Masa aku laki-laki jantan harus takut? Mari kita wujudkan perdamaian dunia dan menyumbangkan tenaga kita. Baiklah Huo Yuchen, mari kita pergi. Siu Xian. Kau mau pergi begitu saja? Sentuhannya sungguh lembut ya. Kau duduk berduaan denganku di sini. Memangnya kau tidak takut ketahuan kalau yang Guang pulang nanti? Aku menikah dengannya kan cuma mengincar hartanya. Tapi nyatanya si pecundang itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dasar pria pengecut tidak berguna. Kalau sampai ketahuan olehnya memangnya kenapa? Su Tian. Beraninya kau selingkuh di belakangku. Sayang, jangan salah paham dulu. Dia ini bosku yang keturunan campuran. Dasar wanita jalang. Memangnya bosmu itu bukan laki-laki. Sekarang dia bukan janda. Dia itu istriku. Lalu memangnya kenapa? Apa kau bisa cari uang untuk kuhabiskan? Apa kau sanggup memenuhi gaya hidup materiku? Padahal dulu kau itu sangat polos dan manis. Sama sekali tidak mengerti soal uang. Orang sepertiku. Dulu kau begitu lembut dan perhatian, tidak seperti ini. Sekarang kau bukan cuma pecundang tidak berguna yang tidak bisa cari uang. Bahkan saat kita melakukan hal itu di ranjang, kau malah salah menyebut nama Susia. Kau memperlakukanku seperti ini. Kalau aku selingkuh ya selingkuh saja. Memangnya aku harus pilih waktu untuk mengkhianatimu, hah? Dasar kau wanita murahan. Benar-benar tidak masuk akal. Kenapa wanita setelah menikah tatapannya jadi kosong seperti ikan mati? Dan berubah menjadi sampah? Kenapa kau tidak bisa sehebat Susia? Dan sangat mandiri. Semua laki-laki memang brengsek. Kau itu serakah sudah ada di depan mata tapi masih saja melirik yang lain. Memangnya seberapa baik perlakuanmu pada Susia dulu? Sekarang kau berani bicara seperti ini padaku. Biar ku beritahu yang sebenarnya padamu. Dari dulu aku memang wanita penggoda. Selama ini aku cuma bersandiwara. Kalau tidak mana mungkin aku bisa memisahkan kau dan Susi. Dan merebut posisinya di rumah ini. Jadi semua sikap manismu dulu itu cuma pura-pura di depanku? Tentu saja. Aku cuma mencari sumber uang untuk jangka panjang. Sayangnya kau itu sangat payah. Sekarang cari uang saja kau tidak becus. Lagi pula kalau sekadar mengandalkan permainanmu di ranjang yang cuma 2 menit itu mana mungkin aku sudi melayanimu. Dasar kau jalang. Dan asal kau tahu putrimu juga mati karenaku. Waktu itu aku sengaja memancing emosi Susi. Makanya putrimu sampai tertabrak mobil.
Tahu-tahu juga cuma berpura-pura terluka parah untuk menipumu agar kau membiarkan putrimu mati. Jadi kalau begitu, kau juga pembunuh putriku. Hahaha. Dulu aku benar-benar buta. Sampai mau menikahi wanita keji sepertimu. Benar sekali, tapi memangnya kau bisa apa? Kau mau menyelamatkanku? Mau menyelamatkanmu? Aku mau menyelamatkanmu. Hah? Ada orang datang, ada orang datang. Ahahaha. Mama, mama. Bangun mama. Kau bunuh mamaku. Dasar orang jahat. Aku mau lapor polisi biar kau ditangkap.